Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan pagi ini, tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saudara, mari kita berdoa, memohon tuntunan penyertaan Tuhan memberkati kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan kasih-Mu Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Efesus pasal 4 ayat 27. Ayat ini sangat singkat saudara, mari kita buka Alkitab kita, saya bacakan bagi kita, demikian bunyinya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini ayatnya saudaraku. Mari kita buka hati, mengizinkan Tuhan memberkati kita lewat renungan pada pagi hari ini. Topik renungan kita adalah hati-hati dengan jerat iblis. Hati-hati dengan jerat setan saudaraku. Tentu itu ada di sekeliling kita. Seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti ini. Usaha kita untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan, tidaklah lebih besar daripada usaha setan untuk menggagalkannya. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Itulah yang diungkapkan, dan ini sangat menarik dalam situasi atau konteks situasi kita saat ini. Betapa penting kita harus berhati-hati. Itu yang saya ingin sampaikan lewat ungkapan ini. Seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, saudara, suatu hari dia sedang cuti di sebuah desa yang dekat dengan pegunungan, bisa dikatakan di kaki pegunungan. Dan ketika dia menikmati indahnya pegunungan itu, ketika dia sedang bersantai, memandang indahnya sekitar pegunungan tempat dia beristirahat itu, ia dikejutkan dengan sebuah pemandangan yang aneh, saudaraku. Di mana ada sekelompok babi yang berjalan mengikuti seorang pria menuju ke suatu tempat. Babi ini lumayan banyak. Dan seorang pria menuntun babi-babi ini berjalan di depan. Dan babi itu semua mengikuti dia, saudara. Dan hamba Tuhan ini sangat penasaran melihat situasi itu. Karena rasa penasaran itu, hamba Tuhan ini akhirnya mengikuti rombongan babi-babi itu dari belakang. Dia bertanya dalam hatinya, kemanakah sebenarnya babi-babi ini mau dituntun? Ternyata, saudara, babi itu sedang akan digiring, akan dituntun masuk ke sebuah rumah pemotongan. Dan memang tertuntun, saudara. Babi itu semua masuk, dituntun oleh pria itu masuk ke rumah potong itu. Lalu hamba Tuhan ini pun mendekati pria yang menuntun babi-babi itu dan bertanya kepadanya, bolehkah aku bertanya kepada Anda? Dia katakan, apa rahasia sehingga babi-babi ini bisa Anda tuntun masuk ke rumah potong ini? Mereka mau mengikuti Anda tanpa ada yang memberontak. Mereka semua mau tertuntun masuk ke rumah potong ini, dia katakan. Lalu dengan senyum pria itu, saudaraku, berkata, sebenarnya Pak, tidak ada rahasia. Hanya saya membawa sebuah ember di tangan saya. Dan di dalam ember ini ada makanan yang disukai babi-babi itu. Dan sambil berjalan, aku menjatuhkan makanan itu sedikit demi sedikit. Lalu babi itu memakan, bahkan mereka berebut makanan itu sambil mengikuti saya dari belakang. Lalu saya jatuhkan sedikit demi sedikit. Lalu sambil berjalan ke rumah potong ini, mereka tidak sadar bahwa mereka telah masuk ke rumah potong. Dan akhirnya mereka menjadi santapan manusia. Itu yang dikatakan oleh pria itu.
Lalu mendengar itu saudaraku, hamba Tuhan ini langsung dia mendapatkan pencerahan berpikir, ya. Dia mendapatkan pemahaman yang baru, pengertian baru tentang cara setan menjebak anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Ya, seperti itulah caranya setan, saudaraku, menarik orang satu demi satu. Mereka tertuntun kepada kebinasaan dan kematian kekal di neraka, hanya dengan umpan yang selalu dijatuhkan sedikit demi sedikit oleh setan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hanya sebuah ilustrasi. Ini sebuah contoh yang bisa membuka mata iman kita pagi ini, melihat keberadaan hidup kita di akhir zaman ini. Dan saya ingin katakan saudaraku, kita harus sadar bahwa ada begitu banyak umpan yang sangat menggiurkan yang telah disiapkan oleh setan di tangannya, yang setiap saat dia bisa menjatuhkannya, memberikannya kepada kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, dijatuhkannya satu persatu di perjalanan kehidupan kita, saudaraku. Sehingga jika kita tidak waspada, ya, tanpa sadar nantinya kita akan terpancing, kita akan semakin tertuntun, terjebak masuk dalam perangkap jaring setan itu, dan akhirnya kita akan digiring masuk ke dalam kematian, kebinasaan kekal bersama dengan dia di neraka. Itulah yang dilakukan setan di akhir zaman ini kepada setiap kita jika kita tidak waspada, saudaraku. Mari, itu sebabnya pada pagi ini saya ingin sampaikan kepada kita, Rasul Petrus pun pernah mengingatkan umat Tuhan juga bagi kita pagi ini. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dia katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tentu tidak semua orang bisa ditelan. Tentu tidak semua orang bisa dijebak oleh jerat iblis. Tentu tidak semua orang bisa termakan oleh umpan iblis, saudaraku. Tetapi ingat, seperti ungkapan hamba Tuhan tadi di pembukaan ini, usaha kita untuk hidup lebih baik dan berkenan kepada Tuhan tidaklah lebih besar daripada usaha setan untuk menggagalkannya. Karena dia seperti singa yang mengaum-ngaum berjalan keliling mencari setiap kita yang mau terjerat, yang mau termakan umpan. Dan akhirnya kita ditelan, dibawa masuk dalam kebinasaan kekal bersama dengan dia. Mari saudaraku, saya tidak tahu bagaimana kondisi keberimanan saudara pagi ini. Tetapi firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini cukup memberikan kita awasan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Terkadang memang pikiran kita, hati kita, keinginan kita, nafsu kita, semua tindakan-tindakan kita, terkadang itu menjadi sebuah kesempatan bagi iblis untuk menarik kita terjebak dalam perangkap setan tersebut. Lewat umpan-umpan yang menggiurkan melalui mata kita, melalui keinginan daging kita, melalui hawa nafsu kita, melalui segala sesuatu yang ada di sekeliling kita yang kita ingini. Diberikan kita umpan-umpan yang menggiurkan. Jika kita tidak waspada, jika kita tidak hati-hati, jika kita tidak berjaga-jaga, saudaraku, maka umpan setan itu akan kita telan, maka umpan setan itu akan kita tangkap, maka umpan setan itu akan menjerat kita, sehingga kita digiring masuk ke dalam kebinasaan kekal bersama dengan dia di neraka itu, saudara. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kira Tuhan menyertai kita pada pagi hari ini, memberikan kita kemampuan untuk melihat setiap siasat-siasat setan yang dipasang di sekeliling kita, yang berusaha untuk menjebak kita. Hati-hatilah dengan jerat setan, dengan jerat iblis. Ini yang kita renungkan pada pagi ini. Tuhan kiranya memberkati saudara dengan renungan pagi kita ini, ya, sehingga saudara tertuntun dengan pertolongan Tuhan kepada kehidupan yang semakin berkemenangan bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Ini yang saya sampaikan. Dan firman Tuhan juga katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis,
maka ia akan lari daripadamu. Ketundukan kita kepada Tuhan untuk selalu mau taat akan firman, taat bersekutu dengan Tuhan, adalah senjata yang paling ampuh untuk mampu menjaga hidup kita, sehingga kita tidak lagi terjerat dengan semua umpan dan segala jerat setan yang berusaha membawa kita kepada kebinasaan bersama dengan Dia. Tuhan memampukan saudara hari ini hidup dalam kemenangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman pagi ini. Kiranya firman ini meneguhkan iman kami supaya kami hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Kami tidak terjebak dalam semua umpan dan jerat setan. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Hamba doakan setiap umat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit pagi ini. Hamba mohon campur tangan-Mu menjamah mereka, mengangkat penyakit mereka dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan juga umat Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan diberkati oleh Tuhan, yang mengharapkan jodoh diberkati oleh Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan Tuhan pada pagi hari ini untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, yang menghadapi ujian diberkati, yang bergumul untuk melanjutkan pendidikan diberkati Tuhan, yang juga menyelesaikan pendidikannya pun diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk umat-Mu, anak-anak-Mu pagi ini yang bersuka cita di hari karena mereka berulang tahun mendapatkan rezeki baru dari Tuhan. Biarlah mereka boleh diberkati dengan sukacita dan ajar mereka bersyukur karena semua itu anugerah Tuhan bagi hidup mereka. Hamba juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang mendengarkan renungan ini dimanapun saat ini, yang sedang terbelenggu dengan beban hidup yang berat, dengan pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Mereka terbelenggu oleh jerat dan juga umpan setan. Hamba mohon kepadamu Bapa, biar ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, mereka mengharapkan pertolongan-Mu. Hamba doakan mereka semua, biarlah mereka sama-sama ditolong, dilepaskan, dibebaskan, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya tetap mau berpesan, tetaplah saudaraku semangat. Jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini, sehingga ada banyak orang yang menantikan kasih Tuhan, merindukan berkat Tuhan. Mereka menonton dan mereka juga boleh diberkati seperti saudara pagi hari ini. Itulah harapan kami. Bagikan kepada mereka saudaraku. Akhirnya saya Pendeta Linti Demora, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati hidup saudara hari ini. Shalom.